Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi bagian kedua, di mana pada bagian yang pertama yang terdahulu di minggu lalu kita baru bahas tentang teori, kemudian pengertian-pengertian dan sebagainya. Nah, di bagian kedua ini kita akan bahas tentang teknik pengerjaan persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Berangkatnya tetap dari sini ya, di mana aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik ya. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal atau ekuitas pemilik. Langsung saja kita ke materinya, ke soalnya. Oke, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik tanda lonceng untuk mendapat pemberitahuan terbaru dari video yang saya upload. Terima kasih. Oke, langsung saja kita bahas soal dari persamaan akuntansi, persamaan dasar akuntansi. Di sini ada soal dari transaksi selama bulan Januari 2018 oleh Salon Cantik Happy. Tapi sebelum kita bahas soalnya, kita bahas dulu bentuk dari persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Bentuknya seperti ini ya. Ada tanggal, kemudian merujuk ke konsep dasar yang materi sebelumnya yang tadi sekilas kita bahas, bahwasanya konsepnya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, di bawah aset itu sendiri nanti bagiannya ada kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Kemudian untuk kewajiban ada utang dan ekuitas ada modal POPI dalam hal ini. Baik, kita bahas pertama kali ada tanggal 2. Oke, di sini POPI yang telah lama bekerja selama puluhan tahun pada salon ternama di kotanya memutuskan untuk berhenti sebagai karyawan dan membuka usaha salon dengan nama Salon Cantik Happy. Untuk modal pertama, Poppy menginvestasikan uang pribadinya dengan jumlah 300 juta. Pengaruh apa yang akan terjadi? Kita bahas, kita tulis dulu tanggal 2. Pengaruh yang terjadi adalah kas bertambah sebesar 300 juta. Kemudian modal bertambah 300 juta. Kita geser. Oke. Utang 0, 0, 0, 0. Seperti itu. Itu untuk transaksi tanggal 2. Selanjutnya di transaksi tanggal 3. Salon Cantik Happy membeli secara kredit dari toko lengkap sempurna perlengkapan salon berupa tisu, cat rambut, hairspray, dan perlengkapan lainnya seharga 25 juta. Apa yang terjadi? Kita tulis dulu tanggal 3. Dibeli secara kredit berarti tidak pakai kas, kasnya 0. Piutang tidak, 0 juga. Perlengkapan 0, peralatan 0. Nah, membeli perlengkapan tadi. Berarti perlengkapan bertambah 25 juta. Belinya tidak pakai kas tapi pakai hutang. Hutangnya bertambah 25 juta. Oke. Sisi sama dengan ini adalah sisi keseimbangan, artinya ketika kalian menginput di sebelah kiri senilai 25 juta, maka di sisi sebelah kanan harus sama bertambah 25 juta juga. Nah, aturan selanjutnya adalah setiap dua item ini sudah 2 item ini harus kita jumlah, setiap 2 item ini ditambah atasnya. Selanjutnya kita geser saja. Itu yang terjadi. Oke. Selanjutnya tanggal 4. Tanggal 4 dibayar sewa ruangan untuk kegiatan salon dan kantor 20 juta untuk masa 1 bulan, dan jumlah ini dibayar per kas. Oke, dibayar per kas berarti kasnya berkurang sebesar 20 juta.
Baik, untuk akuntansi, format akuntansi, tanda berkurang itu otomatis dengan tanda dalam kurung. Seperti itu ya. Kas berkurang, apalagi yang berkurang? Karena yang dibayar adalah sewa, maka yang berkurang adalah modal. Modalnya berkurang pula 20 juta. Bisa kita kasih keterangan beban sewa. Oke, seperti itu. Yang lainnya seperti biasa kita isi 0 kalau 0, semua kalau tidak ada nilainya. Seperti yang di atas tadi, setiap dua item kita jumlah lagi. Selebihnya kita geser. Seperti itu. Selanjutnya tanggal 5. Ya. Di tanggal 5, Orkes Simfoni Bersaudara dirias untuk keperluan pentas. Kepada mereka difakturkan untuk ditagih layanan jasa sebesar 38 juta. Artinya begini, Orkes Simfoni ini sudah dirias oleh Salon Cantik Happy, tapi Orkes Simfoni belum membayar, baru akan dikirim faktur untuk ditagih. Berarti apa? Pengaruh apa yang bertambah? Ini kita isi tanggal 5, bukan kas ya yang bertambah, tetapi piutang. Piutangnya bertambah sebesar 38 juta. Lantas apa lagi yang bertambah? 0, kelengkapan 0, peralatan 0, utang 0. Apa lagi yang bertambah? Yang bertambah adalah modal. Ini piutang bertambah 38 juta. Kemudian modal 38 juta juga. Kita kasih keterangan di sini. Pendapatan jasa. Oke, seperti itu. Selanjutnya seperti biasa, per dua item kita jumlah sama dengan kita sorot ke atasnya ditambah bawahnya tadi, selebihnya kita sorot ke samping. Seperti itu. Selanjutnya tanggal 7. Apa yang terjadi tanggal 7? Tanggal 7 salon membeli peralatan seharga 150 juta tunai dari toko Aneka Utama. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena membeli peralatan secara tunai sebesar 150 juta nih ya, maka kas berkurang sebesar 150 juta. Selanjutnya ada penambahan di peralatan sebesar 150 juta. Kurang 01. 150 juta, selebihnya 0. Oke, seperti biasa kita jumlah atasnya dan bawahnya, selebihnya kita sorot ke samping. Sort ke bawah. Seperti itu kira-kira. Oke, selanjutnya tidak akan semua Bapak bahas karena beberapa transaksi sudah terwakili dengan transaksi yang ada sebelumnya. Seperti selanjutnya di tanggal 9 ini sama aja sebenarnya seperti yang tanggal 4 dibayar sewa ruangan ini. Tanggal 9 ini nanti berpengaruh ke kas, seperti tanggal 4 ini kasnya berkurang,
kemudian modalnya berkurang, nanti dikasih keterangannya sebagai beban gaji. Itu untuk tanggal 9, kita tandai merah ya, karena nggak kita bahas selanjutnya nanti. Kemudian nah ini tanggal 12, ini belum pernah ya kita bahas. Tanggal 12 dibayar utang perkas, sejumlah 20 juta. Karena dibayar pakai kas, maka ada pengurangan modal sebesar 20 juta. Terus apalagi yang berkurang kira-kira? Ya tentu saja utangnya berkurang. Utangnya berkurang 20 juta. Yang lainnya 0, 0, 0, 0. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tanggal 14, oke, tanggal 14 diterima perkas hasil pekerjaan salon yang telah selesai dikerjakan sejumlah 19 juta. Nah, ini adalah pendapatan atau pelayanan jasa salon yang dibayar langsung, tidak seperti yang tanggal 4 ini. Tidak seperti yang tanggal 5. Tanggal 5 ini jasanya sudah dilakukan tapi belum dibayar oleh pelanggan. Nah, kalau yang tanggal mana itu? Yang tanggal 14 ini langsung diterima. Jasanya sudah dilakukan, kemudian uangnya langsung dibayar oleh pelanggan. Sehingga untuk tanggal 14 ini itu terjadi penambahan kas sebesar 19 juta. Kemudian modalnya juga bertambah sebesar 19 juta dalam bentuk pendapatan jasa. Ini kita geser, tadi terlewat, tidak kita jumlah. Oke, jadi selalu harus dijumlah per 2 bagian. Oke ya. Kemudian ini selanjutnya juga kita jumlah per 2 bagian itu tadi. Selanjutnya dibeli tambahan perlengkapan salon secara kredit. Nah, ini transaksi gak akan kita bahas juga karena mirip dan persis sama seperti yang tanggal mana tuh ya? Seperti yang tanggal 3. Dibeli, salon cantik membeli secara kredit berupa tisu dan lain sebagainya itu seharga 25 juta. Nah, ini pun sama. Dibeli tambahan perlengkapan salon seharga 29 juta secara kredit. Seperti itu. Nah, kita baru akan bahas yang tanggal 18. Oke. Diterima perkas pelunasan piutang dari langganan sebesar 30.500.000. Diterima perkas 30.500. Kasnya bertambah, piutang pelanggan berkurang senilai 30.500. Selainnya kita kasih 0, 0, 0, 0. Kemudian kita jumlah lagi. Selanjutnya geser ke kanan. Selanjutnya tanggal 20. Oke, tanggal 20. Poppy mengambil uang tunai sebesar 4.500.000 untuk kepentingan pribadinya. Poppy sebagai pemilik salon mengambil uang perusahaan secara pribadi untuk keperluan pribadinya. Apa yang terjadi? Terjadi adalah kasnya berkurang. Berapa tadi? 4.500.000. Berkurang 4.500.000. Berkurang 4.500.000. Apalagi yang berkurang? Yang berkurang lainnya adalah modal senilai 4.500.000.
kita kasih keterangan sebagai private copy. Yang lainnya kita kasih 0, 0, 0, 0. Ini kita turun ke bawah. Oke, ini kita jumlah dulu seperti biasa. Kita geser ke kanan. Ini kurang ke bawah tadi. Oke, kita anggap transaksinya sudah selesai. Kita sampai batas tanggal 20 tadi. Yang lain mungkin akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Nah, prosedur akhir. Tabel kita tutup semua. Seperti itu. Nah, prosedur akhirnya nanti sisi kiri harus kita jumlah sama dengan ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini. Oke, ini hasilnya seperti itu. Kemudian sisi kanannya kita tambah 5 juta ditambah 332.500.000. Nah, hasilnya sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Itu baru pengerjaan yang tepat. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.